Luna, tolong ambil ini. Luna, tolong ambil itu. Luna, tolong beli bunga seperti biasa untuk Giselle. Rafael merasakan ada perubahan pada sikap Luna. Setiap disuruh apapun, biasanya dia suka protes, tapi hari ini dia lebih banyak diam dan menurut begitu saja. Kenapa tuh anak? Apa dia masih ngambek gara-gara kemarin? Gumam Rafael, padahal dia pikir Luna terbiasa dengan pergaulan bebas di Amerika. Apalagi dia dengar Luna sering bolos kuliah. Ternyata kemarin adalah ciuman pertamanya. Rupanya dia salah menilai Luna. Sementara Luna terus meracau sambil memilih bunga untuk Giselle. Benar-benar menyebalkan. Dia kelihatan biasa saja, sama sekali tidak merasa bersalah. Sesuai saran dari Bella, Luna mengirim bunga itu bukan kepada Giselle, tapi kepada Raymond. Kirim bunga ini ke direktur rumah sakit JK. Bilang aja dari pengagum rahasia. Oh ya mbak, ini nota pembeliannya. Karyawan di toko bunga itu memberikan nota pembelian bunga agar Rafael percaya bahwa Luna mengirim bunga itu buat Giselle. Di rumah sakit JK, Raymond hatinya sedang berbunga-bunga karena dia masih terbayang dengan ciuman panasnya bersama Bella. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah melepaskan Bella dan akan mencoba untuk setia pada satu wanita. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu. Masuk, suruh Raymond. Dokter Raymond, ini ada kiriman bunga, kata OB di rumah sakit JK. Raymond mengerutkan dahinya. Dari siapa? Katanya pengagum rahasia. Raymond tersenyum lebar. Dia memang tidak meragukan pesonanya, jadi sudah hal biasa jika ada wanita yang diam-diam mengirim bunga secara rahasia seperti ini. Padahal bunga itu dari Rafael. Sementara itu di Neo Group. Kenapa telepon aku malam-malam? Aku sudah bilang, bekerjalah profesional. Jangan menghubungi aku di luar jam kerja. Haikal begitu marah saat bertemu dengan Vira di kantor. Ya ampun, maaf. Aku hanya ingin menanyakan soal pekerjaan. Kemarin ada yang ingin aku tanyakan mendesak sekali. Vira sama sekali tidak merasa bersalah. Harusnya kamu telepon Jerry dulu, asisten aku. Bukan langsung ke aku. Tolong hargai privasi atasan kamu. Kalau bukan karena ayahnya, Vira memiliki saham di Neo Group, dia sudah pasti akan memecat wanita ini. Dari dulu dia merasa risih dengan wanita satu ini yang terus mengejarnya itu. Dan di kantor utama Adva, Bella tidak konsentrasi dalam pekerjaannya karena masalah ciuman semalam dengan Raymond. Sialnya, ciuman itu sampai terbawa mimpi. Bella lebih pusing lagi melihat Giselle yang berjalan mondar-mandir di ruangan manajer sambil terus menggigit jarinya. Kamu kenapa, Sal? Kok dari tadi mondar-mandir terus? Kayak setrikaan. Entah mengapa Giselle merasa tidak tenang saat mendengar Haikal akan pergi bersama Vira ke kota C. Apalagi akan tinggal beberapa hari di sana. Mungkin bahkan bisa sampai 1 minggu lagi. Bukankah dia yang bilang tidak akan membatasi Haikal dekat dengan siapapun? Seharusnya dia sudah tahu akan terjadi hal seperti ini. Menurut kamu, mantan kekasih berduaan tinggal di luar kota, apa yang akan terjadi? Tanya Giselle kepada Bella. Ya kalau berduaan terus bisa saja CLBK. Apalagi berduaan terus, bakal lebih dari sekedar CLBK. Memangnya kenapa? Bella sangat penasaran siapa yang dibicarakan Giselle. Oh enggak, hanya pertamanya saja. Giselle jadi membayangkan hal yang tidak-tidak sampai badannya terasa panas dingin. Apa mungkin maksud kamu Haikal ya? Bella mencoba menebak. Giselle tidak menjawab. Artinya iya. Kamu percaya aja Haikal tidak akan macam-macam. Karena itu aku cuma ingin kasih saran sama kamu, Sel. Sebelum dia pergi, kamu harus pastikan dia kenyang dulu. Bella mencoba memberi saran sebagai sahabat baik. Kenyang? Aku kasih makan dia gitu? Ya salah satunya begitu, termasuk dalam hal ranjang. Dia harus puas sama kamu
Itu juga kalau kamu tidak ingin dia tergoda. Katanya godaan pelakor itu, ih. Bella tidak meneruskan perkataannya, saking mengerinya. Giselle tidak tahu mengapa dia merasa gelisah, apalagi saat Haikal bilang tidak akan memaksanya lagi. Dia jadi kepikiran yang aneh-aneh. Malam itu di apartemen, Haikal baru pulang membeli makanan yang diinginkan Giselle. Giselle sangat menyukai salad buah. Dia memberikan salad buah itu di atas meja yang kebetulan Giselle sudah standby di sana. Ini salad buah yang kamu inginkan? Giselle membawa salad buah itu dari tangan Haikal. Tanpa menunggu lama dia langsung memakannya. Haikal mengelus perut Giselle. Papa pasti kangen banget sama kamu sayang. Sentuhan itu membuat badan Giselle merasa tersengat listrik, menimbulkan hawa panas di tubuhnya. Maklumlah, dari semalam dia menahan hasratnya. Sebagai seorang wanita pasti akan tersiksa. Apalagi wanita tipe kayak Giselle yang tidak berani meminta duluan. Haikal melepaskan sentuhannya. Dia takut tidak bisa menahan diri jika terus mengelus perut sang istri. Apalagi dia mencium aroma wangi dari tubuh Giselle yang semakin membuat hasratnya bergejolak. Kamu besok mau berangkat? Pertanyaan Giselle nampak kikuk, padahal sudah jelas Haikal akan berangkat besok. Iya, bukan cuma Vira, ada Jerry juga ikut. Di sana ada banyak karyawan bagian lapangan juga. Haikal hanya ingin Giselle tidak berpikir macam-macam padanya, walaupun dia tahu Giselle tidak peduli tentang hal itu. Giselle merasa lega mendengarnya. Dia pikir Haikal kesana hanya berduaan dengan Vira. Sepertinya kamu sangat akrab dengan mantan kamu itu. Giselle mengerutkan dahinya. Kenapa dia harus bertanya seperti itu kepada Haikal? Tidak juga. Aku tidak pernah memiliki perasaan kepadanya. Dulu kita kan dijodohkan, dan sekarang kita hanya rekan kerja saja. Jawaban Haikal sungguh membuatnya sangat merasa lebih dari sekedar rasa lega. Entah mengapa Giselle merasa bahagia mendengar jawaban dari Haikal. Kamu untuk sementara tinggal di rumah Mama Ki aja, biar ada teman. Gak apa-apa, aku di sini aja. Ada Bella ini. Ya udah, aku masuk ke kamar dulu ya. Pamit Haikal. Padahal malam ini dia ingin sekali meminta jatahnya sebagai seorang suami pada istrinya. Tapi dia yakin Giselle akan menolak. Haikal segera masuk ke dalam kamar. 1 jam berada di kamar, Haikal tidak bisa tidur. Dia terus merubah posisi tidurnya, menghadap ke kanan, lalu ke kiri. Dia sangat tersiksa membayangkan nanti jika dia merindukan Giselle. Apa tidak bisa dia memeluknya sebentar saja? Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Sepertinya Giselle memiliki keperluan kepadanya. Ceklek. Ada apa? Haikal tidak meneruskan perkataannya saat melihat penampilan Giselle membuat dia meneguk saliva dengan susah payah. Seakan tenggorokannya begitu sangat kering. Haikal membulatkan matanya memandangi Giselle yang berdiri tepat di depan kamarnya dengan memakai lingerie pemberian dari Oma Rosa. Haikal tidak bisa berkedip, tidak ingin melewatkan pemandangan indah dari bidadari yang satu ini, yang mampu membuat jantungnya berdebar dan tergila-gila. Giselle tanpa gugup. Ditatap seperti itu. Boleh aku tidur di sini? Tanya Giselle dengan malu-malu. Apa Haikal akan menolak? Apa langsung digabruk? Diterkam. Di salah satu restoran mewah milik K Group, ada 2 keluarga yang sedang mengadakan makan malam bersama. Kedua keluarga itu nampak sangat begitu dekat. Siapa lagi kalau bukan keluarga Bara dan keluarga Jonathan? Rafael sama sekali tidak percaya bahwa ternyata makan malam itu tujuannya untuk membahas hubungan dia dan Luna. Aduh, gak nyangka banget ya, kita mau bersana, seru Jessica, mamanya Luna. Iya benar, kamu ingat kan? Waktu aku melahirkan Rafael, saat itu kamu hamil muda dan berharap anaknya cewek biar bisa dijodohkan. Rupanya malah Raymond yang lahir. Tapi Raymond lebih dekat dengan adiknya Rafael, Haikal. Karin malah membahas masa lalu. Ngomong-ngomong, Raymond kemana? Kok gak ikut? Bara ikut bicara.
Raymond orangnya sangat sibuk. Raymond jarang pulang ke rumah, memilih tinggal sendiri di apartemen, jawab Jonathan. Oh iya, mereka tinggal sebelahan sama Haikal kan? Tanya Karin. Iya, betul sekali. Kini Jessica yang menjawab. Kedua orang tua mereka tengah mengobrol membahas apa saja yang ingin mereka bahas, mulai dari keluarga, bisnis, dan persahabatan mereka. Sementara Luna terus mempelototi Rafael. Gara-gara dia pura-pura bilang kalau Luna pacarnya Rafael, urusannya jadi panjang. Karena kedua orang tua mereka malah ikut campur. Sementara Rafael bersikap santai saja dengan gaya coolnya. Jadi rencananya kapan kalian nikah nih? Tiba-tiba Jonathan bertanya itu kepada Luna dan Rafael. Luna dan Rafael terbelalak ditanya seperti itu. Aduh pa, kita belum kepikiran ke sana. Lagian hubungan ini. Luna tidak bisa meneruskan perkataannya karena takut membuat orang tuanya malu dan kecewa jika bilangnya sebenarnya. Malah Rafael yang akan bicara. Kita kebetulan baru jadian, jadi ingin saling mengenal sifat masing-masing dulu om. Gak ingin terburu-buru. Apalagi Luna masih muda. Kakaknya Luna juga belum menikah. Ya, mungkin menunggu sampai 9 bulan atau 10 bulanan. Kita ingin menjalaninya dengan santai. Apa nggak terlalu lama, Raf? Bara keberatan dengan pernyataan anaknya. Enggak lah, Pak. Kami kan harus saling mengenal satu sama lain dulu. Pernikahan itu bukan main-main. Nggak boleh terburu-buru. Ya udah, Mama terserah kalian aja. Yang menjalani hubungan kan kalian. Yang penting Mama harap kamu bisa menjadi pacar yang baik buat Luna. Jangan mengecewakannya. Karin sangat berharap Rafael bisa menjadi kekasih yang baik buat Luna. Rafael hanya mengangguk saja, sementara Luna hanya diam dari tadi. Sebenarnya dia sangat ingin marah kepada Rafael, karena telah membawanya ke dalam masalahnya, berimbas ke keluarganya yang langsung setuju begitu saja. Malam itu setelah makan malam, Rafael dan Luna membiarkan kedua orang tuanya sedang bernostalgia. Dia dan Luna mencari angin di sekitar restoran itu sambil menikmati es krim. Ini semua gara-gara kakak, aku jadi kena imbasnya kan? Luna mengomel. Dia sama sekali tidak berminat memakan es krim yang diberikan Rafael. Emang dia pikir Luna itu anak kecil sampai menyogoknya es krim agar tidak marah-marah. Sementara Rafael bersikap tenang saja, mereka sedang duduk di taman belakang restoran tersebut. Sekali-kali Rafael menikmati es krimnya. Kamu tenang saja, yang aku butuhkan status agar orang tua aku mengira aku sudah benar-benar move on dari Giselle. Padahal kenyataannya enggak kan? Terus kenapa harus bilang 9 atau 10 bulan? Luna mengatakan itu sambil berpikir. Dia memelototkan matanya karena terlintas pikiran yang enggak-enggak pada Rafael. Kakak mau menunggu Giselle lahiran kah? Iya, jawab Rafael dengan jujur. Ya ampun kakak, dia itu adik ipar kakak Rafael loh, istri dari Haikal, adik kakak. Kamu kenal Haikal kan? Dia suka digandrungi wanita. Aku tidak jamin Haikal akan setia pada Giselle, dan bahkan mereka selalu tidur terpisah. Itu artinya apa? Mereka hanya membutuhkan status pernikahan saja demi anak mereka. Aku yakin mereka akan bercerai begitu bayi itu lahir. Apa salahnya aku menunggu? Benarkah mereka tidur terpisah? Tapi Luna tidak ingin lagi mengharapkan Haikal yang sudah berstatus suami dari temannya. Gak tau lah. Aku sama sekali gak ingin tahu urusan Kak Rafael. Bukannya kamu suka Haikal? Kamu masih memiliki kesempatan untuk menunggunya? Enggak kah? Aku nggak ada kepikiran ke sana. Apalagi Giselle teman aku. Walaupun berat, harusnya kakak mencoba move on dari Giselle. Rafael hanya diam. Jika bisa memilih, dia juga ingin move on dari Giselle. Tapi rasanya sangat berat. Bahkan kadang dia diam-diam saat pulang kerja melewati kantor Arfa, hanya ingin sekedar melihatnya dari jauh. Luna melihat ada sisa es krim di bibir Rafael. Dia mengambil sapu tangannya dari saku celananya dan mengelap sisa es krim itu. Rafael yang tengah melamun refleks memegang tangan Luna yang menyentuh bibirnya. Sampai tidak sengaja kedua netra itu saling bertemu. Entah mengapa, jantung Luna berdetak begitu berat, hebat, saat Rafael memegang tangannya dan menatap kedua bola matanya.
Luna segera melepaskan tangannya dari pegangan Rafael. Maaf kak, tadi ada sisa es krim di bibir kakak. Luna mengatakannya dengan gugup. Oh, iya terima kasih. Rafael sama gugupnya karena tiba-tiba Luna menyentuh bibirnya, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Sementara itu di apartemen. Ya udah, aku masuk ke kamar dulu. Pamit Haikal, padahal malam ini dia ingin sekali meminta jatahnya sebagai seorang suami pada istrinya. Tapi dia yakin Gisel akan menolak. Haikal segera masuk ke dalam kamar, begitu juga Gisel. Dia masuk juga ke kamar miliknya. Namun entah kenapa kata-kata Bella jadi terngiang di telinganya soal pelakor. Bagaimana mengerikannya seorang pelakor, apalagi kalau suaminya tidak puas dengan istrinya. Gisel malah berjalan mondar-mandir sambil berpikir, bagaimana kalau wanita bernama Vira itu terus mendekati Haikal, malah merayunya. Gisel menjawab pertanyaannya sendiri, tapi kenapa aku harus peduli? Bukannya kalau Haikal selingkuh malah semakin cepat aku bercerai dengannya. Tapi kenapa rasanya dia sakit hati dan tidak rela membayangkan jika Haikal bermesraan dengan wanita lain. Ada apa denganku? Kenapa aku seperti ini? Bahkan Gisel teringat dengan malam kemarin yang baru pertama kalinya melihat Haikal begitu kecewa karena Gisel menolak untuk bercinta dengannya. Bahkan Haikal yang bilang sendiri tidak akan memaksa Gisel lagi untuk melakukannya. Gisel membuka lemarinya untuk mengganti bajunya dengan piyama, tapi pandangannya teralihkan saat melihat ada lingerie pemberian dari Oma Rosa. Apa aku harus membuatnya puas agar dia tidak tergoda oleh mantan tunangannya itu? Gisel terpaksa memakai lingerie itu dengan ragu-ragu. Dia sangat malu karena sangat terlihat seksi sekali. Bahkan selama setengah jam Gisel berjalan mondar-mandir. Dia di depan pintu kamar Haikal. Dia sangat gugup sekali untuk mengetuk pintu kamarnya. Ayo Sel, ketuk pintunya. Kalau dia kepedean bagaimana? Masa aku yang minta duluan? Ini sangat genting. Jangan lagi ada kata gengsi. Kamu mau Haikal tergoda mantan tunangannya? Hati dan pikiran terus saja berperang di benaknya. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Haikal dengan perasaan berdebar. Tok tok tok, ceklek. Ada apa? Suara pintu terbuka itu sungguh membuatnya merinding, apalagi saat Haikal menatapnya dengan tatapan liar seperti binatang buas yang akan segera menerkamnya.